Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Angin malam menyapu lereng Gunung Wuhan dengan desir dingin yang menusuk tulang di tengah reruntuhan kuil tua yang terkubur oleh waktu. Seorang pemuda tergeletak tak sadarkan diri, wajahnya pucat, tubuhnya kurus, namun dalam dadanya dua denyut energi bertarung diam-diam, bukan antara hidup dan mati, melainkan antara surga dan neraka. Namanya Mo Yejun, seorang murid kelas rendah dari sekte Hunyuan yang selama ini dianggap lemas, tak berbakat, bahkan dibilang terkutuk karena tubuhnya tidak bisa menyerap ki seperti murid lainnya. Tapi malam ini, tubuh itu mulai bergetar, tidak karena dingin, melainkan karena segel kuno yang selama 17 tahun tertanam dalam tulangnya mulai retak. Di dalam dunia spiritualnya, ruang kosong yang seharusnya sunyi mulai menggelegar. Dua pilar energi muncul berseberangan, satu berwarna biru keemasan memancar terang seperti matahari surgawi, dan satu lagi merah gelap membara seperti pusaran lava neraka. Tiba-tiba, dua suara menggema dalam kesadarannya. Yang pertama berat, tenang, seperti suara air terjun dari awan. Akhirnya, aku terbangun setelah 1000 tahun. Yang kedua tajam, seperti logam tergores api. Kehidupan yang menjijikkan ini, akhirnya tubuh ini milikku juga. Mo Yejun terbangun. Matanya membelalak. Di hadapannya, langit tampak patah, retakan hitam terbentuk di atas Gunung Wuhan. Seolah dimensi itu sendiri telah retak. Cahaya biru dan api merah menyembur keluar. Para binatang roh di sekitarnya lari terbirit-birit. Bahkan batu pun mulai mengambang karena tekanan spiritual yang luar biasa. Dari kegelapan langit, dua figur mulai turun. Sosok pertama berjubah putih, membawa tongkat panjang dari giok langit. Matanya tajam namun teduh. Sosok kedua bersayap hitam. Tubuhnya tertutup sisik api dengan tawa yang mengguncang bumi. Namun anehnya, kedua sosok itu tidak benar-benar hadir. Mereka hanya muncul di dalam pikiran Mo Yejun. Ilusi? Tidak, ini adalah fragmen jiwa. Dan dua jiwa itu, Tiangsu dan Yanyi, kini sepenuhnya sadar dan aktif dalam tubuh pemuda itu. Seketika, tubuh Yejun membarat. Tubuhnya seperti hendak robek, tulangnya bergetar, dan urat-uratnya memancarkan cahaya kontras, setengah keemasan, setengah merah darah. Jeritanya memecah malam, tapi suara Tiangsu menahannya. Kendalikan, tubuh ini belum siap. Yanyi mencibir, kalau tak kuat, biarkan aku remukkan tubuh ini dan bangkit sendiri. Di kejauhan, dari markas sekte Hunyuan, seorang perempuan berlari turun gunung. Lingkiru, teman masa kecil Yejun yang satu-satunya masih percaya padanya. Dia merasakan getaran spiritual aneh dari arah kuil tua. Di tangannya, ia membawa gulungan kuno dari ayahnya, berisi mantra penenang jiwa yang dulu hanya dianggap mitos. Kiro sampai di kuil dan melihat Yejun melayang di udara. Tubuhnya setengah tertutup aura surgawi dan neraka. Rambutnya berkibar liar, dan tanah di bawahnya mulai hancur membentuk simbol aneh lingkaran segel kuno dengan 5 mata roh. Yejun, teriak Kiro, membuka gulungan dan membacakan mantra. Suaranya gemetar, tapi niatnya kuat. Segel jiwa mulai terbentuk, mencoba membungkus tubuh Yejun dan menahan ledakan energi. Namun segalanya tidak berjalan semudah itu. Dua kekuatan dalam tubuh Yejun mulai bertarung satu sama lain, menjadikan tubuh Yejun sebagai medan perang. Setiap kata mantra dari Kiro membuat Tiangsu dan Yanyi saling menyalap, mencoba mendominasi ruang spiritual. Tiba-tiba, semuanya menjadi hening. Suara mantra berhenti, waktu seolah membeku. Dari dalam kesadarannya, Mo Yejun berbicara untuk pertama kalinya kepada kedua entitas itu. Kalau kalian ingin bertarung, lakukan di tempat lain. Ini tubuhku, dan aku yang akan memutuskan siapa yang berkuasa. Kejutan menyelimuti kedua roh kuno itu. Seorang manusia biasa berani melawan dua kekuatan tertinggi di jagat raya. Dan dengan satu napas dalam, Mo Yejun mengangkat tangannya, membentuk muda yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Di udara, lingkaran segel yang tak dikenal mulai bersinar. Kiro tertegun, itu bukan teknik manusia. Dalam sekejap, seluruh kuil meledak dalam cahaya. Ketika debu turun dan dunia kembali tenang, hanya tersisa satu sosok di tengah kawah yang terbentuk dari ledakan tadi. Mo Yejun berdiri diam, matanya terbuka perlahan. Satu mata bersinar biru kemasan, yang lain menyala merah darah. Dan di kejauhan, di balik kabut, sepasang mata tua mengawasi dari balik cermin roh kuno. Dia telah bangkit, penjaga keseimbangan dunia. Langit di atas sekte Hunyuan
masih dipenuhi kabut tebal. Setelah ledakan energi semalam, banyak tetua spiritual duduk dalam lingkaran meditasi, mencoba menafsirkan gelombang energi kosmik yang sempat menggetarkan seluruh lembah. Mereka tak tahu apa yang terjadi. Hanya satu hal pasti, alam telah berubah. Retakan jiwa telah muncul kembali. Gumam salah satu tetua, matanya terpaku ke barat daya. Di bawah reruntuhan kuil tua, Mo Yejun terbangun perlahan, tubuhnya seperti baru disusun ulang. Nafasnya berat, namun stabil. Di dalam dirinya, suara Tiangsu terdengar lebih tenang, dan Yanyu lebih patuh. Tidak, mereka hanya diam, menunggu, seolah sedang mencerna sesuatu yang lebih besar dari pertarungan mereka sendiri. Ling Qiru duduk di sampingnya, menggenggam lengan Yejun erat. Wajahnya masih menyimpan kekhawatiran. Kau tidak sadar, kau nyaris menghapus kuil itu dari dunia. Mo Yejun mengerang pelan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku bisa mendengar mereka berbicara di kepalaku. Qiru menatapnya dengan serius. Aku juga merasakannya, tapi bukan hanya itu. Kau memiliki sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Ia menunjuk dada Yejun, tepat di atas jantung. Ada simbol tak dikenal, terbakar ke dalam kulitnya. 5 garis menyebar dari titik pusat, membentuk bintang yang tak pernah diajarkan dalam ilmu segel manapun. Segel itu kini mulai berdetak perlahan, seirama dengan denyut nadi Yejun. Di markas utama Sekte Hunyuan, Ru yakin murid elit dan rival bebuyutan Mo Yejun mendapat laporan tentang ledakan di kuil tua. Dia menyeringai dingin. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang pantas dibicarakan. Tapi senyum itu tak berlangsung lama. Saat dia melihat rekaman spiritual dari ledakan semalam, wajahnya berubah. Apa itu formasi 5 langit? Kembali ke kuil, Mo Yejun mulai mendengar suara Tiangsu. Kali ini lebih pelan, seperti membisikkan sebuah rahasia yang bahkan waktu pun enggan menyentuhnya. Dalam tubuhmu kini terikat 2 kekuatan purba, tapi segel itu bukan milik kami. Itu adalah tanda dari Chai Siram. Yanyu menyusul dengan tawa pelan. Lucu, bahkan kehendak dunia pun ingin campur tangan dalam tubuh bocah ini. Mo Yejun bingung, siapa itu Chai Siram? Tiangsu menjawab pelan, ia bukan siapa-siapa, ia adalah segalanya. Suasana mendadak membeku ketika langit bergetar dan lonceng spiritual di seluruh lembah berbunyi sendiri. Tanda dari dunia Ron, sebuah celah dimensi terbuka di langit. Dan dari dalamnya melayang turun gulungan emas raksasa yang menampilkan satu kalimat yang memiliki tanda 5 langit, harus datang ke kuil Tianmu dalam 3 hari, atau dunia akan menyusul kehancurannya sendiri. Para tetua Sekte Hunyuan segera berkumpul. Guru besar mereka, Mei Zexuan, membaca gulungan itu dalam keheningan. Matanya menajam. Itu perintah dari kuil langit. Tapi mengapa mereka mencari seorang murid rendahan seperti Mo Yejun? Sementara itu, di balik pegunungan, di wilayah Sekte Rahmara, seorang perempuan berjubah hitam membuka matanya. Matanya tak memiliki pupil, ia hanya berbisik. Tanda itu muncul lagi. Sudah 1000 tahun, akhirnya kehendak dunia memilih wadah baru. Di malam hari, saat semua kembali sunyi, Mo Yejun duduk di tepi sungai. Air memantulkan bayangannya yang kini terasa asing bagi dirinya sendiri. "Apa aku masih manusia?" gumamnya. Ling Qiru datang membawakan teh herbam. Ia duduk di sebelahnya tanpa bicara. Hanya ada keheningan, namun itu cukup. Yejun merasa hangat untuk pertama kalinya setelah tubuhnya menjadi medan konflik. Tapi malam itu, dalam tidurnya, dia bermimpi. Ia berdiri di tengah gurun langit, di antara puing-puing surga dan reruntuhan neraka. Di hadapannya, seorang kakek berjubah terbuat dari angin dan cahaya duduk di atas batu. "Mo Yejun, kau adalah jembatan, bukan hanya antara langit dan neraka, tapi antara kehendak dan penolakan. Dunia ini akan hancur atau lahir kembali melalui tubuhmu. Siapa kau?" tanya Yejun dalam mimpi. Kakek itu tersenyum. "Aku adalah akhir dari segala cerita, dan kau adalah paragraf terakhirnya." Mo Yejun terbangun dengan peluh dingin, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya memancar cahaya lembut. Tanda 5 langit di dadanya kini menyala, bukan hanya sebagai sigil, tapi sebagai panggilan takdir. Kabut pagi belum sepenuhnya sirna saat gong utama Sekte Hunyuan dibunyikan 3 kali berturut-turut, tanda bahwa seorang murid dipanggil secara resmi ke aula langit. Itu jarang terjadi dan hampir tidak pernah dilakukan untuk murid kelas rendah. Mo Yejun berdiri di pelataran aula. Tubuhnya masih lelah pasca insiden kuil, namun pikirannya tajam. Semua tetua sekte menatapnya, beberapa dengan waspada, lainnya dengan ketakutan tersembunyi. Hanya satu wajah yang tersenyum samar, Shen Wuhen.
salah satu sesepuh pengamat formasi. Ia tak berkata apa-apa, hanya memandangi simbol di dada Yejun dengan mata penuh sejarah. Guru besar Mei Zexuan membuka suara. Mo Yejun, kau telah memanggil respons dari kuil Tianmu. Ini adalah pertama kalinya dalam 700 tahun kuil langit mengirim perintah langsung kepada manusia biasa. Apakah kau tahu mengapa? Yejun menatapnya tenang. Aku tidak tahu pasti, tapi aku merasa ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Mei Zexuan menyipitkan mata. Keberadaanmu telah mengguncang formasi keseimbangan dunia spiritual. Kami tidak bisa lagi memperlakukanmu seperti murid biasa. Seorang penjaga dimensi tiba di aula, membawa gulungan perak dan batu teleportasi atas nama Tianxu dan Yaini yang bangkit dalam satu tubuh. Kuil Tianmu menyampaikan, jika dia menolak undangan ini, maka perang dimensi akan dimulai. Gulungan itu menghilang dalam api biru setelah dibaca Blue Yekin yang ikut hadir di aula, menatap tajam. Kuil Tianmu tidak pernah bercanda, bahkan leluhur kita harus tunduk pada kehendaknya. Tapi, seorang seperti dia. Ia melirik Yejun seolah menertawakan nasib. Namun Shen Wuhan akhirnya bicara, jangan anggap enteng. Bahkan iblis pun tunduk, jika tanda 5 langit memilih seseorang itu bukan kehormatan itu kutukan yang dibungkus kepercayaan Sur itu. Yejun berdiri di depan gerbang teleportasi kuno, bersama Ling Qiro yang menolak membiarkannya pergi sendirian. Aku tahu kau ingin menjauhkan aku dari semua ini, ucap Qiro sambil menggenggam lengan Yejun. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Aku punya hak juga, kau bukan satu-satunya yang terseret ke dalam takdir ini. Yejun menatapnya, ada kehangatan yang aneh. Sekaligus kekhawatiran mendalam, jika aku berubah. Jika aku menjadi sesuatu yang bukan manusia. Qiro menunduk, lalu tersenyum pelan. Kau masih Mo Yejun, dan itu cukup buatku. Begitu batu teleportasi diaktifkan, tubuh mereka terselubung cahaya ungu, dunia di sekitar mereka mencair, seperti cat air yang dicampur hujan. Sekejap kemudian, mereka berdiri di tempat yang sama sekali berbeda. Kuil Tianmu tidak seperti yang dibayangkan manusia biasa. Ia tergantung di langit, berdiri di atas lapisan awan pekat, mengelilingi gunung kosong yang melayang di tengah angkasa. Bangunannya membentuk cincin spiral raksasa yang bergerak perlahan seperti jam raksasa. Dan di setiap sisinya, terdapat patung raksasa makhluk-makhluk surgawi yang tak dikenal dalam kitab manapun. Seorang lelaki tua dengan jubah bermotif awan hitam menyambut mereka, tubuhnya ringkir, tapi matanya gelap dan dalam seperti lubang hitam menatap langsung ke dalam jiwa. Mo Yejun, Ling Qiro, kami telah menunggumu, siapa kau? Tanya Yejun hati-hati. Aku hanya penjaga pintu, namaku Su Yanke, dan tugasku adalah memastikan mereka yang masuk tidak akan menghancurkan kuil ini dari dalam. Mereka melewati gerbang langit, dan mendapati para pengunjung dari berbagai penjuru dunia, sekte langit, sekte iblis, bahkan pengembara yang tubuhnya bukan lagi manusia. Semuanya datang untuk satu hal, menyaksikan tanda 5 langit muncul kembali di pusat kuil. Terdapat 5 altar mengelilingi lubang cahaya tak berdasar. Saat Yejun melangkah ke tengah, kelima altar menyala otomatis. Udara bergemuruh, dan langit di atas mereka terbuka perlahan bukan ke langit biru, tapi ke dimensi kosong yang dihuni energi purba. Su Yanke menunjuk ke lubang itu. Disinilah para penjaga alam pertama kali menciptakan fondasi dunia. Di sanalah kehendak dunia pertama kali sadar, dan sekarang. Tempat ini akan mengujimu. Sebuah suara gaib menggema dari dalam lubang. Mo Yejun, kau membawa 2 kekuatan yang telah membunuh jutaan tahun lalu. Kami tidak peduli, apakah kau korban atau pilihan. Kau harus melewati 3 ujian langit. Jika gagal, tubuhmu akan dijadikan batu segel selamanya. Yejun tak gentar. Aku sudah terlalu sering gagal untuk takut gagal lagi. Tiba-tiba, tubuhnya terangkat ke udara, dan altar kelima terbuka. Dalam sekejap, tubuhnya hilang ditelan dimensi uji coba. Ling Qiro melangkah maju, hendak mengikutinya. Tapi Su Yanke menghalanginya. Dia harus menghadapi ini sendiri, bahkan cinta tidak bisa masuk ke dalam ruang ujian. Di dalam kegelapan, Yejun melihat dirinya sendiri, tapi bukan dirinya yang sekarang. Dirinya yang lain ini tersenyum sinis, matanya kosong, dan tangannya berlumuran darah. Apa kau benar-benar siap menjadi wadah kehendak dunia? Atau kau hanya boneka dengan mimpi-mimpi manusia kecil? Yejun mengepalkan tinjunya. Jika aku boneka, maka sekarang aku yang memotong tali-tali itu, dan disitulah ujian pertama dimulai. Kegelapan total, tak ada langit, tak ada bumi. Hanya hampa. Mo Yejun melayang di ruang yang tidak memiliki arah.
Suara napasnya sendiri terdengar jauh, seperti gema di lembah kosong, tapi dia tahu dia tidak sendirian. Di hadapannya terbentuk sosok sama, dirinya sendiri. Tapi bukan dalam bentuk sekarang, melainkan Mo Ye-jun dari masa lalu. Wajah penuh luka, mata penuh putus asa, tubuh penuh memar dari cemoohan dan siksaan para murid sekte. Sosok itu menatapnya dengan penuh kebencian. "Kenapa kau menolak aku?" tanya sosok itu. "Kenapa kau buang aku begitu saja, seolah rasa sakitku tak berarti?" Ye-jun bergeming, "Aku tak membuangmu, aku bertahan karenamu." Bayangan itu tertawa, sarkastik. "Bohong, kau ingin jadi kuat. Tapi kau malu pada dirimu yang lemah, kau ingin menghapusku, bukan menolongku." Tiba-tiba, bayangan itu menyalakan api hitam di sekelilingnya. Dari api itu, muncul ratusan bayangan lain, murid-murid sekte yang mengejek. Guru yang menolak mengajarnya, bahkan ayahnya yang dulu membuangnya di gerbang sekte. Setiap luka, setiap hinaan, setiap rasa takut yang kau kubur semuanya ada di sini, kata bayangan itu, dan untuk lulus ujian ini, kau harus menghadapi mereka, tidak dengan kekuatanmu, tapi dengan penerimaanmu. Bayangan-bayangan mulai menyerang, tapi tak menggunakan kekuatan. Melainkan kata-kata, "Kau bukan siapa-siapa, kau hanya wadah, bukan pribadi, semua kekuatan itu bukan milikmu. Kalau bukan karena dua roh itu, kau tetap jadi sampah." Kepala Ye-jun berdenyut, setiap kalimat seperti belati menusuk jiwanya. Namun dia tak membalas. Dia tidak melawan, dia berdiri diam, membiarkan mereka berbicara, lalu, perlahan, dia menunduk dia. "Aku pernah merasa seperti sampah. Aku pernah ingin mati, aku pernah membenci tubuhku, hidupku, bahkan diriku sendiri." Bayangan utama menegang, kata-kata itu bukan pengakuan, melainkan peluruhan. "Tapi aku ada di sini sekarang, karena aku menerima semua rasa sakit itu. Aku bukan orang suci, tapi aku bukan lagi budak kebencian." Api hitam mulai padam, bayangan mulai memudar. Sosok Mo Ye-jun dari masa lalu berjalan pelan ke arahnya. Wajahnya kini tak lagi marah, hanya sedih. Ia menatap Ye-jun, dan untuk pertama kalinya, berkata pelan, "Kalau begitu, peluk aku." Ye-jun mengangguk. Ia membuka tangannya, dan memeluk bayangannya sendiri. Tubuh mereka menyatu dalam cahaya lembut, seketika. Seluruh ruang hampa itu runtuh seperti ilusi yang dibongkar paksa. Ia terbangun di lantai altar kelima, wajahnya pucat, tapi tenang. Di dadanya, simbol 5 langit berdenyut sekali, tanda bahwa ujian pertama telah berhasil diselesaikan. Su Yanqi yang mengamati dari kejauhan menghela napas. Dia tidak melawan, dia menyatu. Ujian pertama adalah penerimaan luka batin, sangat sedikit yang bisa lulus. Di sampingnya, di seorang wanita muda dengan pakaian putih, murni muncul tiba-tiba. Rambut peraknya berkibar pelan. Suaranya seperti musik kaca. Dia menari. "Aku kira dia akan gagal di sini." Su Yanqi mengangguk pelan. "Mei Zexuan akan memperhatikan ini, dan aku yakin Qi Shiren pun sudah mulai menolak." Di luar kuil, langit yang semula cerah mulai berubah. Gumpalan awan tak dikenal muncul dari arah utara. Kilat-kilat tak bersuara melesat seperti urat darah di langit. Di kedalaman dimensi spiritual, suara Yanyu terdengar. Menarik, dia bukan hanya wadah. Dia mulai mengendalikan cerita. Tianxu menimpali, dan itu berbahaya bagi kita dan dunia. Saat malam tiba, Mo Ye-jun duduk di balkon kuil, sendirian, tangannya gemetar pelan. Ujian tadi bukan soal kekuatan, tapi soal keberanian untuk melihat kebusukan dalam dirinya dan tidak lari. Dia sadar, jika dua ujian selanjutnya semakin dalam, mungkin ia harus menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar luka lama. Lin Qiru datang membawakan lentera spiritual. Tanpa bicara, ia meletakkannya di sebelah Ye-jun. "Aku tahu kau lulus," katanya pelan, "tapi itu baru 1 dari 3. Ye-jun tersenyum kecil. "Aku tahu, tapi kali ini, aku tidak akan menghadapi ujian itu sendirian meski hanya aku yang masuk ke dalamnya." Qiru duduk di sebelahnya. "Apa kau tahu apa ujian kedua?" Ye-jun menggeleng, tapi di dalam jiwanya, dua suara tiba-tiba bersuara serentak. Ujian kedua adalah mengingkari kebenaran. Dan langit pun bergetar sekali lagi. Langit di atas kuil Tianmu retak halus. Garis-garis cahaya menyusup ke balik awan ungu, menyebarkan tekanan ilah, yang membuat bahkan roh-roh penjaga tiang langit bergetar. Sebuah suara purba menggema dari inti kuil. "Ujian kedua dimulai. Masuki ruang kebenaran. Dan tunjukkan bahwa kau mampu berdiri tanpa fondasi apapun, bahkan tanpa kebenaran yang kau percaya." Mo Ye-jun melangkah maju. Cahaya altar menyambutnya.
membentuk pusaran transparan yang menghisap tubuhnya masuk ke dimensi yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Rasanya seperti dililit ingatan, ditarik masuk ke dalam ruang yang bukan ruang, waktu yang bukan waktu. Ketika ia membuka mata, ia berada di rumah lamanya, di desa kecil jauh, sebelum ia masuk sekte Hunyuan, tanah tempat ibunya terkubur. Tapi ini tidak masuk akal. Rumah itu sudah hancur puluhan tahun lalu. Di halaman, ayahnya berdiri, lelaki bertubuh tinggi, keras. Dan mata yang seperti besi panas tajam dan penuh penghakiman. Di tangan ayahnya, sebilah pedang kayu. Kau pikir bisa melarikan diri dari darahmu? Tanya ayahnya. Yejun menggeleng, ini ilusi. Tapi semua yang kau ingat lahir dari ilusi juga, bukan? Suara itu seperti godaan dan hukuman sekaligus. Kau percaya ibumu meninggal melindungimu. Tapi bagaimana kalau dia justru mengorbankanmu untuk sesuatu yang lebih besar? Bayangan ibunya muncul. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, dan dari jubahnya mengalir cairan hitam seperti tinta spiritual. Aku tak ingin kau hidup seperti ini, aku ingin tubuhmu kuat. Untuk mereka, Yejin melangkah mundur. Itu bohong, suaranya tak yakin. Lalu muncul sosok Ling Qiro. Namun kali ini, dari masa depan, matanya kosong, tubuhnya berlumur luka, dan suaranya penuh kemarahan. Aku mati demi melindungimu, tapi kau tetap memilih mereka dua roh itu. Bukan aku. Yejun terduduk, dia bergetar. Tidak, ini bukan nyata, ini hanya ruang uji. Suara Tiangsu muncul dalam pikirannya, lembut namun menusuk. Apa bedanya kenyataan dan ilusi kalau dampaknya sama? Yanyu menambahkan dengan tawa rendah, jika semua yang kau percayai bisa dipatahkan, maka apa yang tersisa dari jiwamu? Cermin muncul di hadapannya. Ia melihat dirinya berubah, bukan lagi Mo Yejun, melainkan Tiangsu dan Yanyu yang bergantian memegang tubuhnya. Satu menjadi dewa, satu menjadi iblis, dan ia hanya semacam wadah kosong yang menampung kehendak dua dunia. Siapa kau sebenarnya, Mo Yejun? Apa kau yakin, bukan sekadar alat? Apa kau pernah membuat keputusan sendiri, atau hanya reaksi dari kekuatan yang mengalir dalammu? Yejun menutup matanya, semuanya menghimpitnya. Kebenaran seperti air laut pasang, semakin kau tolak, semakin tenggelam. Tapi dari kedalaman pikirannya, suara masa kecilnya muncul. Suara polos, lembut. Aku hanya ingin hidup, aku hanya ingin menjadi aku. Tiba-tiba, semua gambaran buyar. Yejun berdiri, tubuhnya tegak, meski kakinya gemetar. Aku tidak tahu siapa ibuku sebenarnya, aku tidak tahu apakah aku ini alat, wadah, atau kehendak dunia. Tapi aku memilih satu kebenaran, aku adalah aku. Bukan karena darahku, bukan karena roh dalam tubuhku. Tapi, karena aku memutuskan untuk terus maju. Seketika, langit ruang itu pecah. Sosok ayahnya, ibunya, bahkan versi Qiro yang penuh darah lenyap dalam cahaya. Ruang itu runtuh dalam pusaran energi. Yejun terlempar kembali ke altar kuil dengan tubuh berkeringat deras. Ling Qiro yang menunggunya di luar segera menghampiri. Kau berhasil. Yejun mengangguk. Ya, tapi aku tidak menang karena aku tahu kebenarannya. Aku menang karena aku berani mengingkari apapun yang bukan aku. Su Yangqi berdiri di atas menara pengawas, mencatat dalam gulungan emas. Subjek Mo Yejun lulus ujian kedua, menolak realitas palsu, menegaskan kesadaran diri. Namun di balik langit, sosok gaib tanpa bentuk sedang mengamati. Ia adalah Cisiran, kehendak alam itu sendiri. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Suaranya seperti daun yang gugur di musim hampa. Anak ini tidak bisa dikendalikan, tapi mungkin dia bisa digunakan. Malam pun turun. Di bawah langit Tianmu yang tenang, Mo Yejun tahu ujian ketiga tidak akan seperti dua sebelumnya. Karena kali ini, ia tak akan menguji dirinya sendiri, melainkan menghadapi pengkhianatan yang akan datang. Langit kuil Tianmu malam itu tampak tenang, terlalu tenang. Tapi di balik keheningan itu, aliran spiritual dari seluruh penjuru dimensi mulai bergetar. Tanda lima langit di dada Mo Yejun bersinar samar. Bukan karena ujian, melainkan karena bahaya yang belum berbentuk. Di kamar meditasi, Mo Yejun duduk bersila, mencoba menstabilkan dua energi besar di tubuhnya yang semakin sulit dikendalikan. Tiangsu dan Yanyu diam, tapi aura mereka saling mencakar di dalam poros jiwanya. Suaranya terdengar lelah. Kalau kalian ingin bertarung, lakukan setelah aku menyelesaikan ujian terakhir. Yanyu mendesis, jangan memerintah kami, manusia kecil. Tiangsu hanya berkata pelan, perhatikan sekelilingmu. Ujian ketiga sudah dimulai bahkan sebelum kau sadar. Di luar,
Ling Qiro berdiri menatap langit dari balkon tinggi Queen. Raut wajahnya berbeda, bukan cemas, bukan tenang, tapi tegang. Tangan kanannya menggenggam gulungan hitam yang tersembunyi dalam lengan jubahnya. Ia mengingat kembali malam sebelum Yejun bangkit, saat ia menerima kunjungan dari seseorang yang tak seharusnya muncul di dunia manusia. Sosok berjubah transparan, bermata seperti bintang mati. Dia menyebut dirinya utusan Cheisiran. "Jika kau benar-benar ingin melindungi Mo Yejun," kata sosok itu, "maka kau harus membawanya ke titik akhir ke gerbang perpaduan. Dan saat waktunya tiba, kau harus memilih dia atau dunia." Qiro menggigit bibir. "Mengapa aku?" "Karena dia akan mendengarkanmu. Dia percaya padamu, dan kau akan mengkhianatinya. Karena kau mencintainya." Kini, di saat waktu mendekati ujian ketiga, perasaan bersalah menggerogoti dada Qiro. Tapi misi tetap misi. Jika dunia bisa diselamatkan hanya dengan mengorbankan satu orang, apakah itu salah? Keesokan paginya, Su Yanqi memanggil Yejun ke altar pusat. Ujian ketiga bukan ujian biasa, tidak ada ruang dimensi, tidak ada ilusi, ini adalah kenyataan. Yejun bertanya tenang, "Apa yang diuji?" Su Yanqi menatap dalam, "Pilihan, tapi bukan antara benar dan salah, melainkan antara kehendak dan rasa." Ling Qiro ikut berjalan di samping Yejun, diam sepanjang jalan. Mereka melewati tangga menuju ruang cahaya. Hanya mereka berdua yang masuk sebuah keputusan yang sudah diatur oleh tangan-tangan tak terlihat di dalam. Altar tunggal berdiri di tengah ruang putih murni. Di atasnya terdapat manik kehendak dunia, sebuah kristal hidup yang mencatat dan menulis ulang hukum eksistensi. Yejun mendekat, tapi tiba-tiba Qiro menghalanginya. "Jangan," katanya pelan. Yejun menatapnya. "Kenapa?" Qiro menunduk. Tangannya menggenggam gulungan hitam itu, gulungan Segelfinam, yang bisa memisahkan roh dari tubuh tanpa menyakiti jiwa. Gulungan itu diciptakan khusus untuk memisahkan Tiangsu dan Yanyu dari tubuh Yejun dengan harga. Tubuhnya sendiri akan hancur. "Kau harus keluar dari sini," kata Qiro. "Kalau kau mengambil manik itu, dunia akan mulai berubah. Tapi jika aku menyegel kekuatanmu sekarang, kita bisa menghentikan ini semua." Yejun membekuk Qiro. "Kau tahu apa yang akan terjadi jika roh-roh ini dilepaskan tanpa wadah?" Air mata Qiro mengalir. "Aku tahu, tapi aku juga tahu apa yang akan terjadi jika mereka tetap di dalammu. Dunia tidak akan tahan, aku tidak bisa memilih antara kau atau semuanya." Dia mengaktifkan gulungan. Segel membentuk simbol rumit di udara. Aura putih menyelimuti ruangan, mulai memisahkan energi roh dari tubuh Yejun. Yayu meraung. Beraninya dia. "Aku akan melumat perempuan ini." Tiangsu tenang, diam, lihat bagaimana dia memilih. Ini adalah ujian ketiganya. Yejun, meski tubuhnya mulai tercerai, tidak melawan. Dia hanya menatap Qiro. "Kalau ini caramu melindungiku, maka aku tidak bisa membencimu." Qiro menangis keras. "Kenapa kau tidak melawan?" Dan Yejun hanya menjawab dengan pelan, "Karena aku percaya padamu, bahkan saat kau mengkhianatiku." Cahaya segel mencapai puncaknya, tapi tidak ada yang terjadi. Kristal manik itu tetap di tempatnya. Segel tak sempurna, karena hati Qiro goyah di detik terakhir. Segalanya membeku. Lalu, suara Cheisiran terdengar di seluruh ruangan. Seperti kabut berbicara, "Kau telah lulus ujian terakhir, Mo Yejun. Ujian ini bukan tentang kekuatan, bukan tentang melawan, tapi tentang melepaskan. Dan kau, Ling Qiro, telah gagal. Karena kau tidak memilih, kau hanya menunda." Cahaya dalam manik meledak, arus energi mengalir masuk ke tubuh Yejun. Tapi kali ini, bukan dari Tiangsu atau Yanyu. Ini adalah kekuatan Cheisiran sendiri. Kehendak dunia memilih Mo Yejun sebagai penulis ulang hukum eksistensi. Qiro tersungkur. Tubuhnya terlempar dari ruang cahaya. Segel dalam dirinya mulai berlaksi mundur. Ia menangis dalam diam. Yejun berdiri dalam pusat badai energi. Kini bukan sekadar wadah, dia adalah jembatan dan pena penentu takdir. Tiangsu bergumam, "Sekarang dia bukan milik kita." Yanyu menyeringai, "Dia milik sesuatu yang bahkan kita tak bisa lihat." Su Yanqi menatap dari jauh dan mencatat. Ujian ketiga selesai. Mo Yejun lulus hasil tak terukur status, bahaya mutlak dan harapan mutlak. Langit kuil Tianmu bergetar. 5 altar bersinar bersamaan. Dunia baru telah mulai berubah. Langit kuil Tianmu tidak lagi sama. Setelah ujian ketiga berakhir, dan manik kehendak dunia menyatu dengan tubuh Mo Yeager, formasi langit mulai retak.
Awan berbentuk spiral emas mengelilingi altar pusat, dan dari langit turun hujan cahaya, bukan air, melainkan serpihan hukum realitas yang kehilangan penyangganya. Su Yanti berdiri di tepi menara observasi, wajahnya muram. Di tangannya tergenggam bulungan laporan berisi satu kalimat. Mo Yejun kini memegang pena nasib, objek abstrak yang menulis ulang lintasan takdir. Ia bergumam sendiri, dunia tidak lagi milik dewa, iblis, atau manusia, dunia kini tunduk pada kata-kata seorang pemuda yang belum memilih tujuannya. Di tengah kuil, Mo Yejun duduk bersila di atas altar, dikelilingi 5 lingkaran cahaya yang terus berubah bentuk. Matanya terpejam, tapi pikirannya sibuk. Ia bisa merasakan getaran dunia rasa takut dari makhluk-makhluk besar yang selama ini tertidur di balik dimensi-dimensi terlupakan. Tiang Su dan Yanyu tak bersuara, tapi Yejun tahu, keduanya tidak lagi mengendalikan dirinya. Mereka hanya penumpang sekarang. Ia bukan wadah, ia adalah pena, dan pena bisa menghapus apa saja di luar kuil Tianmu. Perubahan besar dimulai di perbatasan antara surga tinggi dan gerbang neraka. Garis dimensi yang selama ribuan tahun stabil kini bergoyang. Kabut kuno menyusup masuk ke dunia fana, dan dari dalamnya muncul 3 makhluk purba entitas yang bahkan para roh langit takut menyebut namanya. Yang pertama, Jiuqian naga waktu yang dapat menghapus sejarah makhluk hidup dengan satu hembusan napas. Yang kedua, Luoyan dewa neraka yang diasingkan karena menulis ulang hukum kematian. Dan yang ketiga, Sulhui Dewi Salju Kosmik yang dipercaya telah lenyap dalam perang penciptaan, namun kini bangkit untuk membekukan panas. Belum ia menulis ulang segalanya, mereka disebut 3 penantang kosmik. Dan satu hal menyatukan mereka, takut pada pena nasib yang kini dipegang oleh manusia. Di ruang tersembunyi kuil Tianmu, Ling Qiru dirawat oleh para penjaga. Segel dalam tubuhnya mulai menggerogoti energinya sendiri, sebab ia mencoba menghapus sesuatu yang ditulis oleh kehendak dunia. Ia murung, lebih karena rasa bersalah daripada rasa sakit. Salah satu penjaga berkata padanya, "Kau akan hidup, tapi luka spiritual seperti itu tak akan sembuh tanpa pengampunan dari orang yang kau coba segel." Qiru menggenggam selimut. "Aku tak ingin diampuni. Aku hanya ingin dia tetap punya alasan untuk bertarung, bukan berubah jadi mesin penentu takdir." Sementara itu, Mo Yejun membuka mata, dunia spiritualnya tidak lagi kosong. Kini ia melihat lautan huruf melayang di sekelilingnya. Setiap huruf adalah fragmen realitas, nama, kematian, kebangkitan. Kehendak, ia hanya perlu menulis satu kalimat, dan dunia akan menyesuaikannya. Tapi dia tahu, jika ia mulai menulis, ia tak akan bisa berhenti. Itu harga dari pena nasib. Suara Tiang Su muncul, lebih pelan dari biasanya. "Jika kau menulis agar dunia damai, dunia akan menolakmu. Karena alam ini diciptakan dari konflik." Yanyu menimpali, "Tulislah kematian para dewa, dan kau akan disembah oleh iblis. Tulislah kebangkitan para iblis, dan kau akan diburu oleh waktu. Tak ada yang netral." Yejun menatap tangannya. Pena itu tak terlihat secara fisik, tapi dia bisa merasakannya. Ada di ujung jiwanya, seperti jarum yang menunggu tinta, dan tinta itu adalah niat. Tiba-tiba, alam dimensi berbunyi. Formasi langit di atas kuil meledak seketika. Su Yanqi muncul di aula utama, wajahnya pucat. 3 entitas purba muncul. Mereka menuju kemari. "Dunia tidak akan bertahan jika kau tidak memilih Mo Yejun." Namun Yejun tetap diam. Dia memejamkan mata dan menggenggam udara. Dari dalam dirinya, simbol kuno mengalir keluar membentuk kalimat tak dikenal di langit. "Jika mereka ingin memutus pena nasib, biarkan aku menulis akhir mereka lebih dulu." Langit menyala. Tinta spiritual terbakar, dan dunia spiritual mulai bergetar karena kalimat pertama dari pena nasib akhirnya ditulis. Cahaya dari tulisan langit belum sepenuhnya padam ketika bumi di bawah kuil Tianmu pecah. Dari celah dimensi yang retak, api hitam menyembur, bukan api biasa, melainkan api tak bernama, nyala dari ketiadaan, hasil dari kehendak yang ditolak oleh alam. Dari tengah api itu muncul sosok berjubah panjang. Tubuhnya seperti mayat hangus, namun matanya bersinar emas. Di tangannya tergenggam penatulan yang memancarkan energi spiritual kelam. Luo yang telah tiba, ia melayang di langit, menatap Mo Yejun yang berdiri di altar dengan tangan kosong namun tatapan tajam. "Jadi kau sang penulis baru," ucap Luoyan, suaranya dalam, seperti bergema dari liang kubur ribuan tahun. Su Yanqi muncul di tepi lapangan utama, memanggil pelindung-pelindung langit untuk membentuk segel dimensi. Tapi Yejun mengangkat tangan, memberi isyarat untuk membiarkannya sendiri.
Aku tidak datang untuk melawan, lanjut Luoyan, aku datang untuk menawarkan perjanjian penam. Perjanjian? Tanya Yejun. Luoyan melayang turun perlahan, dan pena tulangnya mulai menulis di udara. Huruf-huruf merah darah, membentuk kontrak spiritual. Serahkan pena nasib padaku, dan aku akan menulis ulang dunia, di mana kau tak perlu menanggung takdir, siapapun kau akan bebas, hidup damai, lupakan surga, lupakan neraka. Yejun diam, Tianxu berbicara dari dalam, jangan tertipu. Ini bukan penawaran, ini penghapusan. Dia ingin kau menjadi kertas kosong, Yanyumun desis. Kalau aku yang menulis ulang dunia, aku setidaknya akan membiarkanmu menikmati kekacauan, tapi dia akan menciptakan sunyi abadi. Mo Yejun menatap kontrak itu, sekilas. Dunia di dalamnya tergambar, dunia tanpa penderitaan, tanpa konflik, tanpa beban takdir, tapi juga tanpa tujuan, tanpa pilihan. Dunia yang sudah ditulis penuh, dan tidak memberi ruang untuk siapapun menulis ulang. Menarik, gumam Yejun. Tapi jika kau menulis dunia sempurna, maka kehendak manusia tak lagi diperlukan, dan bukankah itu kematian yang sebenarnya? Luoyan menyeringai, maka kita menulis dengan cara lama, lewat pertarungan. Tiba-tiba, pena tulangnya mencambuk udara, dan kata mati tertulis raksasa di atas Yejun, tapi anehnya, Yejun tidak mati, tidak pingsan, tidak tersungkur. Huruf itu menghilang begitu menyentuh tubuhnya. Luo yang tertegun, mustahil. Pena nasib menolak kata milikku. Yejun mengangkat tangannya, ujung jarinya bergetar, dan dari udara ia menulis satu kalimat pendek, tak kasat mata. Tapi dunia menjawabnya, kematian sementara tidak berlaku untuk penulis, dan seketika, semua roh kematian di sekeliling Luoyan lenyap seperti debu. Dunia menolak kematian di sekitar Yejun, batas antara hidup dan mati dibekukan. Luoyan meraung, kau belum mengerti kekuatanmu. Yejun berjalan maju, aura pena nasib menyelimuti tubuhnya seperti jubah cahaya. Aku tidak butuh mengerti semuanya hari ini, cukup tahu bahwa kata-kata bisa lebih tajam dari pedang, dan aku baru saja menulis pelindung pertama untuk dunia ini. Luoyan menyerang lagi, kali ini menulis kata bisu. Langit berguncang, dan kuil Tianmu kehilangan suara. Semua makhluk tiba-tiba bungkam, tak bisa bicara, tak bisa berpikir, bahkan mantra pun tak bisa diucapkan. Dunia diselimuti senyap absolut, tapi pena nasib kembali beraksi. Yejun menulis dengan darah dari telapak tangannya, bisu hanya untuk yang menyembunyikan kebenaran. Dan seketika, suara kembali lebih keras, bahkan kebenaran tersembunyi, mulai terdengar di mana-mana, pikiran orang, rencana musuh, dan niat yang terkubur, termasuk niat asli Luoyan. Su Yanqi terhuyung. Dia tidak ingin menghapus penderitaan, dia ingin menghapus kehendak. Yejun menatap langsung ke mata Luoyan, kau takut pada kehendak, karena kehendak menciptakan perubahan, dan perubahan tak bisa kau kendalikan. Luoyan meraung, seluruh tubuhnya terbakar, tapi pena nasib telah lebih dahulu menulis akhir baginya. Yejun menulis di udara, biarlah Luoyan hidup, tapi tak bisa lagi menulis ulang apapun, karena dunia telah menutup bukunya baginya, dan dengan itu, pena tulang di tangan Luoyan patah, menjadi debu. Tubuhnya terlempar jauh ke dimensi netral, terkurung oleh kata-kata yang ia tak bisa lawan. Takdir bukan milik satu tangan, langit kembali tenang, kuil Tianmu bersinar, dalam cahaya keemasan, para penjaga membungkuk, bukan karena rasa takut, tapi karena pengakuan. Mo Yejun tidak lagi hanya jembatan, ia kini penjaga pena, tapi di kejauhan, dua bayangan mengawasi. Jiu Qian, sang naga waktu, membuka matanya perlahan, dan Zuohui, Dewi Salju Kosmik, tersenyum dingin. Kita akan lihat, penulis. Bagaimana kau menulis ulang waktu itu sendiri? Malam di langit kuil Tianmu terasa beku. Meski tidak ada angin, para pelindung langit mulai merapalkan mantra penjaga waktu. Tapi detak yang spiritual tak lagi sirama. Di tempat tersembunyi, antara dimensi, waktu mulai retak. Su Yanqi memandangi celah dimensi yang terbuka di langit. Bukan seperti celah biasa, ini adalah celah waktu yang hanya muncul jika hukum kausalitas tertulis ulang sebelum waktunya dia datang. Gumamnya, penantang kedua dari celah itu. Kemunculah Jiu Qian, makhluk berbentuk naga dengan tubuh seperti jalinan pusaran jam pasir. Sisiknya berkilau, terbuat dari angka-angka yang berubah setiap detik. Matanya tak menatap ke masa kini, tapi ke masa lalu dan masa depan sekaligus. Mo Yejun, bisik suara Jiu Qian dari kejauhan, kau menulis ulang kematian. Tapi beranikah kau menulis ulang masa depanmu sendiri?
Mo Yejun berdiri di halaman kuil, pena nasib berdenyut dalam nadinya. Setelah duel dengan Luo Yang, tubuhnya belum pulih sepenuhnya, tapi pikirannya jauh lebih tajam. Aku tidak menulis untuk membentuk takdir, jawabnya, aku menulis agar setiap makhluk bisa memilihnya. Juqian turun perlahan, membentuk pusaran waktu di sekitar Yejun. Tanah berubah menjadi gurun masa, di mana setiap butir pasir adalah kenangan yang pernah terjadi atau akan terjadi. Aku akan menantangmu bukan dengan kekuatan, tapi dengan pengetahuan, ujar Juqian. Kau akan melihat masa depanmu, kau hanya perlu menulis satu kata untuk menghindarinya. Jika kau cukup pengecut, Yejun diam. Tiba-tiba, pusaran pasir menyelimuti tubuhnya, dan ia terlempar jauh ke dalam proyeksi waktu. Ia melihat dirinya. 5 tahun dari sekarang, dunia berubah, surga dan neraka runtuh, tanah penuh abu, dan dirinya berdiri di menara tertinggi, memegang pena nasib, dikelilingi jasad kawan dan lawan, di sebelah kakinya, tubuh Lingkiro, tak bernyawa, dan dari mulut masa depan itu, terdengar suara, ini akhirmu. Di semua jalan menuju kematian orang-orang yang kau cintai. Yejun terhuyung. Tubuh masa kininya mulai melemah, pena nasib di dalam dirinya mulai memunculkan tinta hitam tanda bahwa kehendaknya mulai goyah. Juqian berbisik dari luar proyeksi, tulislah, aku mundur, dan semua ini akan kau hindari. Di dimensi nyata, Su Yangqi menyadari apa yang terjadi. Dia tidak dilawan dengan kekuatan, tapi dengan harapan, dan Juqian berusaha memutuskannya. Dalam proyeksi, Yejun menatap bayangan dirinya di masa depan. Tubuhnya berlumuran darah, matanya hampa. Apakah ini benar-benar aku? Sosok itu menjawab, kau adalah pena, dan pena akan selalu menulis ulang kebenaran sampai tinta habis, dan ketika tinta habis, kau akan menulis dengan darahmu. Yejun terdiam. Ia menggenggam udara, dan pena nasib muncul di tangannya. Tinta hitam sudah setengah memenuhi porosnya. Ia mengangkat pena dan mulai menulis. Tapi bukan aku mundur, bukan aku menghindar. Ia menulis, jika masa depanku dipenuhi kematian, maka aku akan menulis ulang maknanya, agar mereka mati untuk sesuatu yang tidak sia-sia. Langit spiritual meledak, pusaran waktu mendesak pecah, proyeksi runtuh. Juqian mengaum, tubuhnya mulai berderak, mustahil. Kau menulis masa depan tanpa menolaknya. Yejun membuka mata, tapi matanya menyala dengan warna perak tanda bahwa ia kini dapat melihat probabilitas waktu, bukan sekadar jalan tetap. Aku tidak butuh menghindari masa depan, aku hanya perlu memperjuangkannya, ujar Yejun. Karena pena bukan untuk meramal panah. Untuk menuliskan arti dari tiap kehilangan, Juqian menyerang terakhir kali, mengirim ribuan jam pasir ke arah Yejun. Tapi pena nasib menulis di udara, waktu hanya tunduk pada mereka yang terus melangkah. Semua jam pasir membatu, tubuh Juqian retak, lalu membeku dalam formasi waktu miliknya sendiri. Ia tak lenyap, tapi terjebak. Dalam waktu yang tak bisa ia kendalikan, Su Yangqi menutup gulungan, 2 penantang telah gugur. Tapi, yang ketiga, tidak seperti mereka, yang terakhir. Tidak datang untuk bertarung, ia datang untuk membekukan segalanya. Di puncak kutub utara spiritual, salju pertama turun setelah 1000 tahun, Suohui membuka matanya yang biru es, dan berkata, jika pena nasib tidak bisa dipatahkan, maka dunia akan aku bekukan, sebelum ia menulis lagi. Salju turun perlahan di atas puncak kutub utara spiritual, seperti membalut dunia dalam selimut beku yang tak bertepi. Suasana sunyi, tapi keheningan itu membawa berat yang tak tertahankan kehadiran seorang dewa yang mampu membekukan waktu sekaligus hati. Suohui melangkah keluar dari pusaran es yang mengelilinginya. Matanya biru sedingin samudra, dan tatapannya seperti menembus hingga ke inti jiwa Mo Yejun. Suaranya bagai bisikan angin di gurun salju. Kau telah menulis ulang kematian dan masa depan, tapi aku akan menuliskan akhir yang tak bisa kau ubah. Mo Yejun berdiri di tengah kuil tianmu yang bersalju, pena nasib berdenyut di tangannya. Apa maksudmu, Suohui? Apa yang membuatmu berbeda dari yang lain? Suohui tersenyum dingin. Aku bukan sekadar penantang, aku adalah bayangan dari pencipta pena ini. Aku adalah es yang membekukan tinta sebelum kata-kata menjadi kenyataan. Di sekeliling mereka, suhu turun drastis, pohon-pohon spiritual mulai membeku. Dan embun di udara berubah menjadi kristal tajam. Dunia seakan melambat, waktu berhenti dalam satu tarikan napas, tinta tidak bisa mengalir di atas es. Yakin, jika aku membekukan realitas, maka pena nasibmu
akan kehilangan maknanya. Lanjut Suhui sambil mengangkat tangannya. Dari ujung jarinya keluar semburan kristal es yang menari-nari di udara seperti bintang beku. Yejun mengangkat pena. Maka aku akan menulis. Bahwa es pun bisa mencair. Dengan gerakan cepat, ia menulis kalimat di udara. Semua yang membeku harus mengalami musim panas. Kristal es pecah berantakan. Suhu mulai naik perlahan. Tapi Zuohui hanya tersenyum. Kau belum mengerti. Pena itu bukan hanya untuk menulis dunia ini. Ia juga untuk menulis ulang penciptanya. Ia menatap dalam ke mata Yejun. Aku tahu rahasia tentang asal-usul pena itu, dan itu lebih gelap dari yang kau bayangkan. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di balik tubuh Zuohui. Sosok sama, berkepala 3, dan berbalut jubah tinta hitam pekat. Berdiri diam, menyembunyikan wajahnya. Ini adalah bayangan sang pencipta pena, kata Zuohui dengan suara pelan, tapi menusuk. Mo Yejun merasakan getaran dingin di tulang sumsum pencipta. Apa maksudmu? Zuohui mengulangi, pena nasib bukan ciptaan kebetulan. Ada satu entitas yang menulis takdir para penulisnya sebelum mereka dilahirkan. Ia menunggu di balik layar, menunggu pena nasib digunakan untuk membentuk dunia baru. Yejun menatap sosok bayangan itu dengan waspada. Jika begitu, aku harus tahu siapa dia dan mengapa aku yang dipilih. Zuohui melangkah maju, menyentuh bahu Yejun. Itulah ujian terberatmu, dan ujian yang akan menentukan apakah dunia ini tetap hidup atau membeku selamanya. Sementara itu, di bawah Queen, Ling Qiru membuka matanya perlahan. Luka dalam jiwanya mulai mereda, namun bayangan masa depan yang kelam terus menghantui pikirannya. Dia berbisik pada dirinya sendiri, jika Yejun menulis ulang segalanya, aku harus menjadi alasan dia terus menulis. Bukan menghapus. Di atas, pertarungan es dan tinta terus berlanjut. Zuohui menulis di udara sebuah kalimat baku, jika kau kalah, dunia akan tertidur selama ribuan tahun. Yejun membalas dengan tinta yang berpendar, jika aku kalah, aku akan menulis kebangkitan dari tidur itu. Tangan mereka bertemu dalam energi spiritual, menciptakan ledakan cahaya, dan es yang berputar liar. Langit kuil Tianmu menggema oleh suara pertempuran, yang tak bisa dipahami oleh manusia biasa. Langit kuil Tianmu membara oleh energi benturan antara cahaya pena nasib dan es beku milik Zuohui. Namun, dalam sekejap, medan pertempuran itu berubah menjadi hening saat sosok bayangan misterius itu melangkah ke depan. Membungkus dirinya dengan jubah hitam elegan, Mo Yejun menatap tajam, siapa kau? Kenapa kau hadir di sini? Bayangan itu mengangkat tangan dan suara beratnya bergema. Aku adalah sang pencipta pena nasib, sang penulis awal. Semua yang kau pikir kau kendalikan, hanyalah fragmen dari naskah yang aku tulis. Zuohui mengangguk pelan. Dia adalah alasan pena itu ada, tanpa dia. Pena itu hanyalah sebuah alat kosong. Mo Yejun merasakan jantungnya berdetak cepat, darahnya berdesir, dan rasa takut mulai menyelinap. Kalau begitu, apakah aku hanya boneka dalam kisah yang kau buat? Bayangan itu tersenyum samar, bukan boneka, tapi pemain utama yang belum mengerti perannya sepenuhnya. Pena nasib bukan hanya menulis dunia, tapi juga menguji manusia yang menggunakannya. Kenapa memilih aku? Tanya Yejun. Suaranya serak. Sebab kau memiliki keunikan, jawab sang pencipta. Dalam darahmu ada darah lama, darah makhluk yang pernah memegang pena nasib sebelummu. Kau adalah pewaris yang membawa kekuatan dan kutukan sekaligus. Tiba-tiba, bayangan itu menunjuk ke arah Yejun. Dan dari jubahnya keluar secari kertas berkilauan yang perlahan berubah menjadi lukisan dunia yang terpecah menjadi banyak potongan. Kau harus mengumpulkan potongan-potongan itu, mengerti setiap bagian dari dunia yang kita tulis dan mengatasi pilihan-pilihan yang akan menentukan masa depan. Zuohui menambahkan, dan jangan lupa, setiap pilihan yang kau tulis akan menarik perhatian para penantang dan kekuatan tersembunyi lainnya. Dunia ini bukan hanya tentang surga dan neraka, tapi juga tentang misteri yang menunggu untuk diungkap. Yejun menatap kertas itu dengan mata berbinar. Meskipun ada beban besar yang menekan pundaknya, aku akan menulis takdirku sendiri, bukan untukku, tapi untuk dunia yang lebih baik. Bayangan itu menghilang dalam pusaran tinta hitam, meninggalkan keheningan yang menegangkan. Namun, sebuah suara kecil terdengar di pikirannya. Suara Ling Qiru yang berkata, jangan takut dengan bayangan masa lalu, tapi pelajari setiap kata yang mereka tulis. Mo Yejun mengangguk pelan, mengambil pena nasib dengan genggaman kuat. Aku siap menulis bab berikutnya. Di luar Queen, langit mulai cerah.
Tapi di balik cahaya matahari muncul ancaman baru, kekuatan gelap yang bahkan sang pencipta pena tak pernah harapkan. Cahaya matahari menyinari langit kuil Tianmu, namun udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang. Mo Yejun memegang erat pena nasib, merasakan getaran lembut, namun penuh kekuatan yang mengalir dari dalamnya di tangannya. Potongan-potongan dunia yang diberikan sang pencipta itu mulai berkilau, seolah memanggilnya untuk menemukan maknanya. Ling Qiru muncul dari balik pepohonan. Wajahnya masih penuh luka dan keraguan. Yejun, kau harus hati-hati. Dunia ini bukan hanya tentang kekuatan atau pena, ada kegelapan yang ingin menyatukan potongan itu untuk kehancuran. Mo Yejun mengangguk, aku tahu. Aku juga merasakan sesuatu yang menunggu di balik kegelapan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka retak dan cahaya hitam membentuk pusaran. Dari dalamnya, muncul sosok mengenakan jubah gelap. Wajahnya tersembunyi di balik topeng seram Heian, makhluk bayangan yang lahir dari kegelapan jiwa manusia. Heian, desis Ling Qiru. Dulu aku kalah darinya. Kali ini, kita harus bersama-sama. Heian melangkah maju. Suaranya dingin. Kau ingin menyatukan potongan dunia? Aku ingin menghancurkannya. Mo Yejun menarik napas dalam-dalam, menaikkan pena nasib. Setiap potongan dunia punya cerita dan harapan. Dan aku akan menulis cerita yang menyatukan semuanya. Pertempuran pecah di tengah hutan suci. Pena nasib menulis tanda-tanda cahaya, menciptakan perisai berkilauan. Heian membalas dengan bayangan gelap yang bisa menembus jiwa. Ling Qiru membantu, mengeluarkan energi bercahaya yang melindungi Yejun dan memecah kegelapan Heian. Tapi Heian tak menyerang. Ia menulis dengan bayangan, menciptakan ilusi yang membingungkan. Di tengah kekacauan itu, Yejun menutup mata dan mendengarkan suara pena nasib dari dalam hatinya. Ia menemukan satu kata yang menyatukan segalanya, harapan, dengan satu goresan kuat. Ia menulis di udara. Harapan adalah jembatan yang menyatukan potongan dunia. Cahaya dari pena nasib meledak, menembus ilusi, dan menghancurkan bayangan Heian. Heian terjerat oleh rantai cahaya, terdiam, dan menghilang ke dalam kegelapan yang dalam. Ling Qiru tersenyum tipis. Kau berhasil, tapi ingat. Kegelapan tak pernah benar-benar hilang, dia hanya menunggu kesempatan berikutnya. Yejun menatap potongan-potongan dunia yang kini bersinar lebih terang. Aku akan terus menulis, tidak hanya tentang surga dan neraka, tapi tentang semua yang tersembunyi dan terlupakan di kejauhan. Bayangan sang pencipta pernah muncul kembali, menyaksikan dengan senyum penuh arti. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Langit kuil Tianmu memudar perlahan, saat Mo Yejun menatap potongan-potongan dunia yang kini bersinar terang di tangannya. Setiap potongan seperti memanggilnya untuk menemukan rahasia yang tersembunyi di baliknya. Aku harus memulai perjalanan, pikir Yejun. Menjelajahi setiap potongan ini untuk menemukan kunci yang bisa menyatukan dunia. Ling Qiru muncul di sisinya dengan mata penuh tekad. Aku ikut, kau bukan satu-satunya yang membawa beban ini. Mereka berdua meninggalkan kuil, melangkah ke gerbang dimensi yang berkilauan, yang akan membawa mereka ke potongan dunia pertama, lembah bayangan abadi. Begitu melangkah masuk, mereka disambut oleh suasana kelam dan kabut tebal. Pohon-pohon di lembah itu tampak seperti menjerit dalam keheningan. Tolong berhati-hati, peringat Ling Qiru. Lembah bayangan abadi menyimpan rahasia masa lalu dan mimpi yang gagal. Di dalam lembah, mereka bertemu dengan seorang pemuda bertubuh kurus, bernama Shenji, yang menguasai seni bayangan. Shenji tampak waspada, namun segera mengenali Yejun dan Qiru. Aku tahu siapa kalian, katanya dengan suara pelan. Aku juga mencari kebenaran di balik potongan dunia ini. Shenji bergabung dengan mereka, dan bersama-sama mereka menelusuri lorong-lorong lembah yang berliku. Setiap sudut menguji kekuatan dan keteguhan hati mereka, menghadapkan mereka pada bayangan masa lalu yang menyesakkan. Tiba-tiba, bayangan-bayangan gelap muncul, menciptakan cermin kehidupan lama mereka, kegagalan, kesalahan, dan penyesalan yang belum mereka hadapi. Yejun melihat bayangan masa kecilnya yang terluka. Qiru bertemu dengan bayangan dirinya saat kehilangan orang terkasih. Dan Shenji menghadapi bayangan guru yang mengkhianatinya. Namun, dengan kekuatan pena nasib, Yejun menulis ulang luka itu menjadi cahaya, melepaskan mereka dari belenggu masa lalu. Tidak ada yang harus ditakuti dari bayangan, jika kita berani melihatnya, kata Yejun. Perjalanan mereka di lembah bayangan abadi membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam diri mereka masing-masing, mempererat ikatan persahabatan yang tak tergoyahkan. Di puncak lembah,
mereka menemukan batu prasasti kuno yang mengisahkan tentang rantai takdir, sebuah kekuatan yang menghubungkan semua potongan dunia dan bisa membawa kehancuran atau penyelamatan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, dan dari balik kabut muncul musuh baru, Kilian. Penjaga rantai takdir yang kejam, bertekad menghentikan mereka. Pertarungan sengit dimulai, di mana setiap goresan pena nasib harus melawan serangan rantai yang mampu mengikat jiwa. Dengan keberanian dan kekompakan, Yejun, Kiro, dan Shenji berhasil mengalahkan Kilian, meski dengan harga mahal. Shenji terluka parah dan terpaksa menarik diri sebelum pergi. Shenji berbising, "Aku akan kembali, kita belum selesai." Yejun menatap ke langit, pena nasib berdenyut lebih kuat. "Ini baru permulaan, dunia menunggu tulisanku selanjutnya." Matahari mulai tenggelam di balik pegunungan spiritual, meninggalkan langit yang berwarna jingga darah. Mo Yejun berdiri di depan reruntuhan kuno di lembah bayangan abadi, di mana batu prasasti kuno memancarkan cahaya biru sama. Di sampingnya, Ling Qiru masih menjaga Shenji yang terluka, sementara potongan-potongan dunia yang dulu terpencar kini bergetar, seperti merasakan getaran takdir yang mulai berubah. Yejun memandang batu prasasti itu, kemudian mengangkat pena nasib dengan goresan lembut. Ia mulai menulis sebuah kata, "Rantai takdir." Begitu kata itu terukir di udara, gemuruh terdengar dari bawah tanah. Tanah di sekitar mereka bergetar hebat, membuka sebuah pintu besar yang terbuat dari cahaya dan bayangan pintu surga yang selama ini tersembunyi di balik dimensi. Tapi kenapa pintu surga muncul sekarang? Tanya Ling Qiru dengan suara pelan. Karena rantai takdir mulai bergerak, semua pilihan yang kita buat telah menarik perhatian penjaga dan dewa lama, jawab Yejun. Tiba-tiba, sosok bercahaya muncul dari pintu itu. Liu Yun, Dewi Langit, yang menjaga pintu surga. Wajahnya lembut, namun penuh kewibawaan. "Yejun, kau telah sampai di ambang perjalanan baru," katanya. "Rantai takdir bukan hanya kekuatan yang mengikat, tapi juga kunci untuk membuka surga dan neraka." Liu Yun melangkah maju, mengangkat tangan ke arah pena nasib. "Namun, setiap pembukaan juga membutuhkan pengorbanan. Kau harus memilih, apakah kau akan membuka pintu ini dan menghadapi takdir yang tertulis di dalamnya, atau membiarkan dunia tetap tersegel dan menunggu kehancuran?" Yejun terdiam, memahami bahwa keputusan ini lebih besar dari dirinya sendiri. "Tapi aku tidak bisa memilih sendirian," katanya akhirnya. "Aku butuh kalian semua yang percaya pada harapan dan masa depan." Ling Qiru berdiri tegak, meski luka di tubuhnya belum sembuh. "Kami bersamamu, apapun konsekuensinya." Liu Yun tersenyum dan membiarkan cahaya dari pena nasib mengalir ke pintu surga. Seketika, portal terbuka lebar, menampakkan dunia baru yang penuh warna dan misteri. Namun, bayangan gelap mengintip dari tepi pintu Heian kembali, kali ini dengan kekuatan yang lebih dahsyat, siap mengunci kembali pintu tersebut dengan kegelapan abadi. Pertarungan terakhir di ambang pintu surga pun dimulai, di mana cahaya pena nasib bertemu bayangan Heian dalam tarian kekuatan yang akan menentukan nasib seluruh alam semesta. Pintu surga terbuka lebar, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan memanggil segala kekuatan di dunia spiritual. Di hadapannya berdiri Mo Yejun, Ling Qiru, dan Shenji yang telah pulih, siap menghadapi tantangan terakhir. Heian, bayangan gelap yang menakutkan, memuncul dengan aura kegelapan yang melingkupi seluruh medan pertempuran. "Kali ini, aku akan menulis akhir cerita ini," bisiknya dengan suara penuh kebencian. Yejun menatap tajam, pena nasib berpendar dalam genggamannya. "Aku yang akan menulis awal yang baru. Takdir bukanlah rantai, tapi pena yang bisa kita pegang dan kendalikan." Pertarungan antara cahaya dan bayangan pun dimulai. Heian meluncurkan serangan gelap yang mengguncang seluruh realitas, sementara Yejun dan kawan-kawannya membalas dengan energi cahaya dan harapan. Di tengah pertarungan, Liu Yun muncul kembali, menyalurkan kekuatan surga ke dalam pena nasib, memperkuat aura Yejun. "Gunakan kekuatan itu untuk membuka hati dan jiwa, bukan hanya untuk bertarung," katanya. Mo Yejun mengangguk, lalu menulis di udara kalimat yang menggetarkan. "Dengan kekuatan hati yang tulus, aku mempersatukan surga dan neraka, menyembuhkan luka lama, dan menyalakan api harapan." Cahaya menyebar dari pena nasib, mengalir ke seluruh penjuru dunia. Bayangan Heian mulai memudar, diubah menjadi serpihan cahaya yang membaur ke langit. Pertarungan berakhir, surga dan neraka bergetar, bergabung dalam harmoni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ling Qiru tersenyum, "Kau berhasil, Yejun.
kau menulis takdir yang bahkan sang pencipta pena pun tak sangka. Shenji menambahkan, ini bukan hanya kisah kita, tapi kisah semua makhluk di dunia ini. Mo Yejun menatap langit. Suara hatinya bersatu dengan pena nasib. Ini adalah kekuatan tersembunyi dalam tubuhku. Dalam jiwa kita semua, aku akan terus menulis. Bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depan yang belum ditulis. Di balik cahaya, bayangan kecil sang pencipta pena tersenyum penuh arti. Bab ini selesai, tapi cerita kita baru saja dimulai.